Halo Sobat Masapot, jumpa lagi dengan kami semuanya dalam Masapot episode ke-7. Tema pada hari ini adalah tentang kesehatan. Dan bersama-sama dengan kami sudah ada 3 narasumber. Tapi sebelumnya kita mulai dulu dengan doa. Oke, Ya. siap. Kita berdoa dulu Bang ya. Ya Bang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan ini kami akan berbicara tentang topik kesehatan bersama dengan kami narasumber yang sudah hadir dan juga para Sobat Masapot yang akan menyaksikan Masapot episode 7 ini. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, agar kiranya tayangan ini bisa membawa berkat bagi siapapun yang menontonnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Makasih Bang Pendeta Andrian. Oke, para sobat Masapot Podcast, di sesi yang ke-7 ini kita sudah kehadiran 3 narasumber. Ya, 3. Ya, yang pertama, ya silakan Bang. Shalom, Somasa. Nama saya Pendeta Hendrik Barus. Saat ini melayani di GKPS, di GKPS Resort Cikoko. Wah, dari Desa Cikoko. Terima kasih. Silakan selanjutnya di sini ada the only ladies ya. Silakan Kak. The only one ya kan. nih. Shalom sobat sobat Masapot, Somasa ya. Ya. Oke, perkenalkan nama aku Dr. Gigi Mirna Katrina Sihaloho. Nah, jadi malam ini kita akan bahas banyak juga tentang gigi. Nah, nanti ditunggu ya. Aduh, seru nih. Jadi buat informasi tambahan, ini Dokter Mirna sedang studi juga lagi ya sekarang. Jadi nanti kita doakan supaya studinya bisa lancar. Studinya ini ngambil spesialis anak ya, gigi anak ya. Ya Bang, Ya, spesialis semoga gigi sukses anak. ya Kak Dokter Mirna. Selanjutnya siapa? Ya, selanjutnya Yang silakan. sangat kita Ya, tunggu-tunggu suaranya. ini luar biasa ya. Ini sudah terkenal seluruh antero GKPS kayaknya ya. Benar. Ya. Silakan. Silakan Pak Dokter. Shalom, selamat bertemu dengan Sobat Masapot. Saya Dr. Mangarah Albert Purba, spesialis penyakit dalam. Ya, jadi narasumber kita yang ketiga ini juga Pak Dokter Mangarah. Dia adalah seorang penatua juga di GKPS Bekasi dan juga memiliki banyak andil dalam beberapa bidang kepanitiaan ataupun hal-hal yang sifatnya organisasi di GKPS kita. Mungkin itu beberapa tambahan. Baik, nggak usah berlama-lama kayaknya Bang Raja ya, karena topik kita hari ini sangat menarik kalau menurut saya, karena kesehatan itu kan penting sekali ya. Kesehatan itu benar-benar sesuatu yang nggak terlepaskan dari kita. Jadi topik kita malam ini benar-benar layak untuk dinikmati buat Somasa semua dimanapun berada yang menyaksikan. Ini jangan sampai kelewatan karena topik ini sangat-sangat berguna. Daging semua kira-kira gitu ya Bang ya. Daging semua benar. Iya, silakan Bang Raja. Iya, oke. Sebelumnya Bang, ini kita juga menarik ya. Karena kita hostnya dua-dua namanya Oh iya. namanya sama ya. Tanpa disengaja ya. Iya, Nggak ada benar-benar. janjian orang tua kita ya. Sama-sama raja ya. Iya. Tapi nggak usah perkenalan lah kayaknya ya. Iya, sudah kenal ya. Udah mungkin udah kenal ya. Saya Iya. Pendeta Andrian Raja Nagur Purba Saya dan Pendeta Gresindo Gresindo Raja. Sinaga. Jadi sama-sama raja ya. Oke. Jadi gini Bang, kalau kita bicara soal kesehatan kan luas nih kan. Betul. Tapi di sini sudah kita hadirkan dengan syukur pada Tuhan, ada dokter spesialis penyakit dalam, ada dokter Dokter gigi. gigi ya kan, yang nantinya akan menjadi dokter spesialis gigi anak ya kan. Lalu ada juga Pak Pendeta kita ya, Bang Pendeta dari GKPS yang tentunya nanti akan banyak berbicara tentang landasan Alkitab. Yang paling menurut saya menjadi tanda tanya ya buat semua Somasa, kan banyak nih Bang semacam mitos gitu ya, berkembang, beredar di masyarakat. Terus itu dijadikan kayak sebuah kebenaran nih. Sebagai contoh nih buat Pak Dokter Mangarah. Ada beberapa mitos ya, mungkin saya sebutkan beberapa saja ya. Misalnya katanya kalau perempuan yang sedang haid ya, terus dia minum air es, nanti bisa menimbulkan kista gitu kan. Terus orang akhirnya nggak mau minum es nih pada saat itu gitu kan. Di zaman waktu saya anak-anak dulu, kalau katanya sakit perut, ngantongin batu gitu kan.
supaya nggak jadi kamar mandi gitu. Jadi banyak sekali mitos-mitos yang berkembang gitu kan, seolah-olah itu jadi kebenaran dan dipraktekkan gitu. Nah, menurut Pak Dokter sendiri itu sebenarnya secara medis gimana sih? Saya dulu apa? Ya, Pak Ya, Dokter. Oke. Ya, jadi memang banyak sekali mitos-mitos yang menjadi pegangan, terutama untuk masyarakat kita. Saya pikir mungkin yang masih di pedesaan atau di luar dari kota ya. Semua itu secara teori sih tidak benar, ya. Secara teori tidak benar. Teori kesehatan. Ada lagi yang berkata kalau dia penderita diabetes, ya, dia akan lebih baik gulanya kalau dia makan nasi basi. Artinya nasi itu dimasak baru dimakan besoknya. Waduh, aku baru dengar Jadi, nih ada begitu ya. mitosnya itu juga Mitosnya. beredar dan saya sering menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu di pasien-pasien saya. Jadi makan nasi basi. Jadi tidak boleh makan nasi yang baru fresh hangat-hangat itu. Dan itu selalu menjadi penjelasan kepada pasien-pasien bahwa semua itu tidak benar. Itu hanya mitos ya, Itu Pak hanya Dokter? mitos, tapi mitos itu memang terus beredar dan menjadi semacam turun-temurun karena akan cepat beredar dikala mereka sedang berkumpul. Jangan makan nasi segar, makan nasi basi. Jadi saya bilang begini, kasihan sekali ibu hidup kamu, saya bilang. Kenapa? Karena dia punya uang, dia bisa beli makanan yang enak, tapi kenapa dia harus makan nasi yang basi? Seperti itu. Jadi Betul, Pak. Udah sakit menderita makan nasi Menderita. basi lagi gitu ya. Nah, edukasi ini yang Edukasi, iya, sangat-sangat betul. jadi masalah. Karena apa? Untuk merubah pola pikir masyarakat itu susah. Terutama untuk saya nggak tahu untuk yang di kota, tapi untuk yang masih uneducated, artinya tingkat pengetahuan atau pendidikannya tentang kesehatan yang masih kurang, itu akan menjadi pola pikir mereka seperti itu. Dan ada satu lagi kayaknya Pak Dokter, Bang Raja, dan buat artinya gini, mitos itu kan sebenarnya nggak benar nih kan, Ya. tapi dijadikan fakta gitu. Misalnya kalau mandi malam jadi rematik gitu kan, itu kan sebenarnya tadi sudah secara tidak langsung Pak Dokter jawab itu tidak benar gitu. Terus tadi kan Pak Dokter bilang edukasi gitu kan, jadi seolah-olah pentingnya edukasi tentang kesehatan itu mungkin berbeda kategori ya, misalnya kayak di pedesaan mungkin kurang, di kota itu menurut Pak Dokter kira-kira gimana solusinya untuk mitos-mitos itu gitu? Ya, jadi sebenarnya sih baik di kota maupun di pedesaan atau di desa itu sebenarnya sudah tidak jadi halangan untuk mendapatkan informasi kesehatan. Kita tahu sekarang teknologi sudah canggih, dengan menggunakan HP aja dia bisa dapat informasi kesehatan. Tapi mereka tidak berusaha mencari informasi. Mungkin yang sedang menonton saat ini kita jadi dengan menggunakan handphone aja kita sudah tahu informasi yang terjadi di luar sana. Jadi mungkin jadi beban juga ya, bukan saja dari kami tim medis, mungkin juga dari beban dari gereja. Jangan sampai juga jemaat kita ternyata juga masih memegang mitos-mitos seperti itu. Itu Ya, menurut jadi saya. betul juga itu Bang Dokter dan juga Pak Berita, bahwa sampai sekarang masih ada juga yang percaya ya mandi malam itu ya bisa pengaruh ke rematik. Sebetulnya gimana sih Dok itu sebetulnya? Nggak ada Artinya hubungannya kan ya? rematik itu suatu penyakit yang terjadi karena bisa karena autoimun maupun bisa karena peradangan tulang, bukan karena dia mandi air dingin. Kasihan sekali orang yang tidak punya fasilitas air pemanas, kemudian dia nggak mandi-mandi nanti kan gitu repot. Jadinya Mandi-mandi. nunggu mandi air panas jadinya Nunggu siang hari. nunggu siang hari Nunggu gitu siang ya. hari, kasihan sekali Iya. gitu. Apalagi dia mau sermon nanti. Nah itu secara umum ya. Iya. Mungkin yang lebih spesifik itu ada lagi loh Bang Raja. Gimana Artinya tuh, Pak? di yang lebih kita spesifikkan misalnya tentang gigi ini kan, kita kan sudah kehadiran Ada dokter Kak gigi ya Mirna, kan. ya. Dulu saya ingat betul itu, kalau waktu saya kecil gigi saya patah gitu, putus gitu kan, dicabut gitu kan. Terus gigi yang tanggal itu dilempar ke seng gitu.
Terus orang tua bilang biar cepat tumbuh Oh, katanya kan. gitu. Nah ini kan juga apakah ini mitos gitu kan? Iya, Bang Andrian, kalau kami nggak begitu. Katanya gini, kalau gigi yang copot itu yang gigi atas, itu ditanam di bawah di tanah. Oh, gitu. Tapi kalau yang copotnya gigi bawah, itu baru dilempar baru ke lempar. seng, Oh ke jadi atas. oh gitu yang Iya. ditanam sama dilempar ke seng gitu Iya. ya. Nah itu gimana kira-kira Dokter Mirna menanggapinya? Kalau dengar mitos ini jadi ketahuan ya kita beda usia ya bang. Kita ada Karena generasi kalau tua ya, padahal iya, saya di masih zaman 33 saya mitos tahun itu sudah saya. tidak ada sebenarnya. Gak ada lagi ya? Iya, karena memang mungkin itulah ya berkat kecanggihan teknologi tadi, jadi sudah mulai banyak masyarakat yang teredukasi bahwa memang dengan melempar ke seng dan juga nanam di tanah itu tidak akan mempercepat pertumbuhan gigi, karena Tuhan tuh sudah menciptakan gigi manusia itu benar-benar sesuai dengan keteraturan. Jadi ada waktunya pergantian dari gigi sulung sampai ke gigi permanen, itu ada waktunya. Dan itu pun ada memang yang bisa memperlambat, ada yang mempercepat, tapi itu bukan dengan seng. Oh gitu ya. Iya. Tapi ada saya dengar ya Kak ya, ada anak nih baru lahir, dia sudah tumbuh giginya. Itu apa gimana tuh Kak? Apakah itu sering terjadi atau gimana Kak? Itu ada istilahnya natal teeth. Jadi gigi yang Natal tumbuh teeth. ketika dia saat Natal lahir teeth, itu ya. istilahnya Oke. natal teeth, tapi Gigi kalau yang sebulan tumbuh. kemudian itu neonatal teeth. Oke. Jadi itu adalah beberapa kelainan anatomis dari gigi. Ada yang tumbuh saat lahir, ada yang enggak. Tapi memang sifatnya agak rapuh gara-gara akarnya nggak kuat. Tapi itu pun genetik, jadi nggak semuanya ada, jarang terjadi. Dokter Mangara, berarti mitos itu harus kita lawan dengan edukasi ya. Jadi artinya pentingnya edukasi dan bagaimana kita menjelaskannya supaya diterima dengan akal dan jangan juga jadi berbenturan dengan keimanan kita. Nah, berbicara soal mitos tadi itu kan, ini kan juga kita butuh pandangan juga ya tentang secara Alkitabnya gitu kan. Pak Pendeta di sini ada Abang Pendeta Hendrik Barus. Terkait dengan itu tadi yang tentang mitos, tentang kesehatan itu, sebenarnya menurut Alkitab sendiri berbicara tentang kesehatan itu gimana sih menurut Alkitab gitu? Ya, berbicara tentang kesehatan ya, saya kutip dari satu ayat dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, di mana dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tapi kalau kita melihat dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 ini, bahwa itu adalah bait dari Allah. Ya, itu adalah bait Allah, dan secara medis juga itu sudah dijawab gitu. Kenapa mitos itu terjadi? Karena memang ya seperti yang dikatakan Bang Adrian tadi, kurangnya edukasi. Karena ada sesuatu hal yang baru ya, sesuatu hal yang aneh yang mereka terima, yang mereka lihat secara langsung. Nah, disinilah memang peran kehadiran gereja juga untuk menjelaskan bahwa anak itu adalah bait Allah itu sendiri juga. Pandangan berbagai mitos-mitos yang terjadi, saya rasa itu karena memang pengaruh, memang itu yang dia tangkap, yang diajarkan oleh orang lain atau orang generasi sebelum dia kepada dia. Karena memang itu biasanya terjadi di kampung, kecuali memang yang saya dengar tadi dari Dokter Mangara tentang ketika orang kena DM ataupun diabetes harus makan nasi basi gitu ya Dok ya. Itu di kota pun terjadi karena mungkin informasi yang mereka terima seperti itu. Nah, di situ juga menarik juga bagaimana peran gereja untuk meluruskan. Makanya gereja juga sekarang semakin berkembang, sering sekali melibatkan medis di dalam setiap aksi-aksi mereka, di dalam setiap kegiatan Aksi mereka. diakonianya ya, Nah, diakonia. untuk meluruskan mitos-mitos ini supaya tidak lagi salah di tengah-tengah jemaat. Mungkin saya rasa seperti itu. Tapi pada dasarnya yang ingin dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Kristus.
Ya ini menarik ya kutipan ayat dari Pak Pendeta tentang tubuh adalah bait. Berarti kalau kita buat kaitannya dengan kesehatan gitu kan, berarti kita harus aware nih ya dengan tubuh kita gitu kan. Kayak tadi, ini kan di sini kalau kita lihat dua bidang yang berbeda sebenarnya narasumber kita dari kesehatan. Ada yang Dokter Mangara dari spesialis penyakit dalam, Dokter Mina dari gigi. Seberapa penting gitu, artinya aware-nya masyarakat tentang kesehatan tubuhnya itu tadi kan tubuh adalah bait Allah. Berarti secara gereja nggak boleh kita itu anggap remeh dengan tubuh kita karena ini pemberian Tuhan gitu. Nah, menurut medis sendiri misalnya kalau kita bahasakan general check up misalnya kan, seberapa penting edukasi-edukasi seperti itu kita sampaikan ke masyarakat, ke jemaat kita sehingga ada hal yang ingin kita capai dengan itu. Gimana menurut Dokter Mirna dulu deh? Menurut saya dulu ya. Ya. Oke. Terima kasih Bang untuk pertanyaannya. Jadi memang benar kalau jaga kesehatan itu penting sekali karena itu juga salah satu bentuk kita untuk menjaga tubuh kita sebagai bait Allah. Karena terutama kesehatan secara general ya. Karena sebenarnya banyak segala hal itu yang kalau kita tidak menjaga kesehatan tubuh itu bermanifestasi atau terlihat pada rongga mulut kita. Misalnya pada pasien-pasien yang punya tadi diabetes mellitus ya, kencing manis, itu dia juga secara tidak langsung mengganggu rongga mulutnya, itu menyebabkan beberapa giginya banyak yang goyang gitu. Itu indikator juga ya Kak ya? Itu salah satu indikator. Jadi pernah saya dapat pasien, terus dia giginya rata-rata goyang, akhirnya saya minta cek gula darah, ternyata emang tinggi. Oke. Dan akhirnya kita rujuk ke spesialis penyakit dalam. Jadi memang kesehatan tubuh itu secara general juga harus dijaga. Nah misalnya juga kalau trombositnya rendah, nah itu juga bisa membuat pendarahan di gusi. Itu ada saya pengalaman itu Bang. Oh boleh ceritakan Iya. Bang? Iya. Setahun yang lewat tuh ya, saya kena demam berdarah yang ketiga kali dalam waktu 4 tahun. Wah bukannya sekali, 2 kali, Iya, 3 kali yang ya ketiga Bang? kali. 3 kali udah kayak Kena lagu demam ya, berdarah. jangan sampai 3 kali ya. Itu masa-masa pandemi tahun yang lewat, baik, masih lumayan menakutkan ya kan. Ketika kita cek ke rumah sakit, dokter tidak mau kontak langsung untuk memeriksa darah dan dia hanya mengatakan itu infeksi saluran kencing gitu ya. Jadi ketika saya disuruh pulang, ternyata keluar darah dari gusi. Gusi berdarah. Di sini saya melihat begitu luar biasa ya, Tuhan menciptakan keutuhan itu ya, secara tubuh saling memberikan informasi. Ternyata gigi bisa menginformasikan bahwa trombosit itu sudah turun gitu. Jadi karena darah keluar, saya nggak ke rumah sakit lagi, nggak ke dokter lagi, tapi saya langsung cek ke Prodia ataupun tempat ngecek darah ya. Iya. Dan ternyata di situ trombositnya sudah 15.000. Aduh. Yang harusnya paling rendah itu kalau nggak salah 150 ya dok ya, 150.000. Nah dari situ saya langsung lari ke IGD. Oh, Nah, berarti jadi kalau nggak keluar darah dari mulut, ada tanda Iya. diberikan oleh organ tubuh ya, misalnya kayak tadi kata Dr. Minat, Iya. saling berkaitan ternyata ya, dari Saling gigi ke penyakit dalam gitu kan. Iya, makanya itu juga selain penting menjaga kesehatan tubuh untuk rongga mulut kita, tapi juga penting menjaga rongga mulut kita untuk kesehatan tubuh. Jadi ketika banyak gigi yang berlubang, itu kan di sana akan ada banyak bakteri. Bakteri-bakteri itu ada beberapa yang bisa ketika dilakukan tindakan itu bisa bakterinya masuk ke dalam darah dan bisa menyebabkan infeksi pada pembuluh darah di katup jantung, yaitu infeksi endokarditis. Makanya pada gigi-gigi yang berlubang yang akan dilakukan tindakan itu pada pasien yang anak-anak yang punya kelainan jantung itu biasanya kita kasih antibiotik. Jadi menjaga kesehatan rongga mulut itu juga penting, kesehatan tubuh itu juga penting, semuanya itu sinergi. Jadi itulah. Jadi kalau ada gigi berlubang cepat-cepatlah ditambal gitu ya. Betul, karena ternyata pas saya baca dari Riskesdas ya, riset kesehatan itu, ternyata gigi berlubang itu prevalensi di Indonesia itu di atas 70%. Sedangkan angka untuk merawat gigi yang berlubang, mau itu baik tambal maupun dicabut, itu di bawah 10%. Wah, Berarti kecil sekali ya, jauh Kak. sekali perbandingan. Jauh sekali. Rata-rata orang banyak yang gigi berlubang tapi tidak dirawat gitu. Iya. Padahal ternyata kalau gigi itu berlubang bisa menyebabkan infeksi dan penyakit kemana-mana juga.
Nah ini luar biasa Bang. Tadi kan ada pengalaman pribadi juga diceritakan Pak Pendeta. Lalu dari Kak Mirna, ternyata gigi, gusi itu punya pengaruh juga ke jantung, ke diabetes, ke trombosit. Ini hal-hal yang luar biasa ya. Informasi yang Iya. nggak pernah kita dengar sebenarnya ya. Iya, Untuk- iya. Coba di sini ada Bang Dr. Iya. Mangara, gimana pendapat Abang? Kan banyak nih kan spesialis penyakit dalam kan banyak nih. Mungkin bisa cerita sedikit Iya. Pak Dokter. Bahkan kalau gigi berlubang, pengalaman saya itu bisa membuat pasien itu tetanus atau kejang. Ya, iya. jadi kadang-kadang pasiennya datang bukan karena keluhan di gigi, tapi dia datang dengan kejang-kejang. Ketika kita periksa, ternyata yang sumber infeksinya dari gigi yang berlubang. Jadi itu tadi tambahan dari pengalaman saya juga menghadapi pasien kejang. Ternyata bukan karena dia epilepsi atau mungkin karena dia gangguan saraf, justru karena istilahnya itu tetanus ya. Tetanus karena giginya berlubang dan itu kelihatan sekali kesehatan mulutnya tidak dijaga dengan baik. Berarti Gitu. penting Aduh, sekali luar menjaga biasa. itu ya. Ya. Iya. Tapi kan Pak Dokter kan ini kan Pak Dokter kan spesialis penyakit dalam ini kan banyak apanya ya, maksudnya tentang diabetes mellitus juga ya kan. Artinya kalau kita bicara soal umum kan banyak itu yang takut meriksa dirinya gitu, takut ketahuan gitu kan. Itu gimana kira-kira maksudnya saran dari Pak Dokter? Kan tadi kita kan soal aware tentang kesehatan, tapi orang justru lebih suka menutup-nutupi karena takut kalau udah tahu nanti, apalagi tahu dia misalnya udah penyakit diabetes gitu kan. Aduh, langsung gimana responnya gitu. Nah, menurut Pak Dokter, respon-respon seperti itu seharusnya bagaimana cara penanganannya gitu? Ya, seperti tadi kata Bapak Pendeta, tubuh ini adalah bait Allah, ya. Kalau nggak salah dari 1 Korintus ya. Jadi setidaknya sedini mungkin kita harus menetapkan pola pikir untuk menjaga tubuh ini tetap sehat, menjaga tubuh ini dari segala penyakit, menjaga tubuh ini dari sumber infeksi dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk misalnya ya, atau pola makan yang tidak sehat. Itu adalah salah satu kiat atau strategi kita untuk menjaga bait Allah ini tetap sehat. Karena kita bertanggung jawab dengan tubuh kita. Karena tubuh kita ini bukan tubuh biasa, tapi merupakan bait Allah, seperti tadi kata Pak Pendeta. Bagaimana kita menjaga tubuh kita ini? Seperti tadi saya bilang, pola makan yang sehat. Menurut survei atau data dari Kemenkes, ternyata hampir 95% penduduk Indonesia itu tidak suka makan sayur dan makan buah. Dari 35,5% itu kurang aktivitas fisik, Kurang olahraga ya. kurang olahraga, dan 29% dari kita terutama yang usia produktif itu punya kebiasaan buruk yaitu merokok. Jadi itu menjadi pertimbangan kita, menjadi pemikiran kita juga, baik tenaga medis maupun peran gereja. Ini yang menjadi aware kita kepada jemaat kita, terutama kita yang ada di GKPS ini. Seperti itu. Jadi buat teman-teman atau sobat Masapot dimanapun berada, jadi tentang kesehatan ini sebenarnya kan secara umum kita sudah tahu nih, tapi tadi apa yang dikatakan Pak Dokter tadi menarik, bagaimana kita itu aware, artinya jangan anggap remeh. Nah mungkin terkait dengan itu pola kesehatan gigi juga kurang lebih sama mungkin ya Kak Dokter Mirna ya, artinya ada saya dengar misalnya kalau mau sehat giginya rajin-rajin sikat gigi gitu kan supaya bersih. Orang tua juga bilang jangan makan permen gitu kan. Kan banyak nih pola-pola edukasi orang tua yang harus kita luruskan kira-kira gitu loh Kak Dokter Mirna. Saya butuh hal seperti itu yang mau kita sajikan nanti ya kan. Bang Pendeta jangan Iya. sebut jangan makan coklat ya. Iya, Saya suka jangan makan coklat soalnya. iya, jangan makan coklat. Ini kan artinya pola mendidik, pola kesehatan gigi itu kan perlu sehingga jemaat ataupun sobat Masapot di rumah bisa melihat, oh ternyata yang saya lakukan ini kebiasaan yang buruk kata Pak Dokter tadi atau masih baik misalnya. Kira-kira itu gimana Kak Dokter Mirna? Ya, pada prinsipnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu sebenarnya dimulai sejak dini. Dininya itu kapan? Sejak lahir?
Tentu tidak. Sejak masih jadi janin. Sejak dari Dari masih janin ya? Jadi caranya adalah dengan orang tua atau ibunya itu menjaga nutrisi, asupan vitamin yang dia minum atau makanannya. Tadi yang seperti Pak Dokter udah Kalau bilang. makan es krim terus waktu hamil gimana itu ya? Dia suka makan es krim gitu ya kan? mungkin lagi ngidam itu ya. Ngidamnya es krim terus itu berarti nanti giginya ompong semua. Ya maksudnya kayak kalau defisiensi vitamin D gitu misalnya. Nah itu nanti gigi anaknya banyak yang ada kehilangan struktur pada permukaan terluar gigi, pada emailnya gitu. Jadi penting sekali menjaga dari masih ibu hamil. Kemudian setelah itu juga dari yang tadi pertama dari diet makanan anaknya nih setelah lahir. Bukan berarti nggak boleh makan manis. Bukan berarti nggak boleh makan yang lengket. Boleh tapi dibatasi. Makan coklat boleh Kak? Boleh tapi dibatasi. Dibatasi, Bang. Bukan Dan nggak boleh. waktunya juga harus tepat. Sebaiknya tidak makan snack di antara jam makan. Jadi dibarengi dengan jam makan seharusnya. Itu Aku waktu belum yang ngerti Kak baik. gimana maksudnya tuh Kak. Jadi misalnya nih, aku makan pagi jam 6. Ya. Terus habis itu aku makan siang jam 12. Ya. Seharusnya waktu snack itu tidak boleh di antara jam itu. Tapi seharusnya ketika aku makan pagi, kalau aku mau makan snack yang seperti itu, ya di saat itu. Oh, Itu yang lebih gitu. baik sebenarnya. Kadang-kadang kebalik ya. Iya. Harusnya jam makan ini jadi jam snack gitu ya. Iya. betul. Nah terus juga perkara soal diet, menu makan itu juga dari zamannya anak-anak minum botol ya, susu botol, itu pun juga anak-anak itu nggak boleh dibawa sambil tidur sebenarnya. Jadi nggak boleh nyusu sambil tidur, itu paling sering membuat gigi tuh berlubang. Oh, itu pemicunya ya. Iya, Padahal jadi banyak orang tua seperti itu. buat orang tua yang kami yang biar masih gampang anak tidur kecil, dan orang tuanya santai ya kan. jangan lupa jaga dari masih janin dan begitu anaknya masih bayi juga harus dijaga Ini itunya. informasi yang Nah, luar ini biasa. buat sobat yang belum menikah nih, sobat Mas Sapot. Jadi Termasuk sudah saya. ada tips yang sangat berharga nih. Jadi kalau misalnya generasi orang tua kita yang dulu kan mungkin pola mendidiknya mungkin dengan metode mereka. Sekarang kan ternyata sangat identik dengan kesehatan gitu. Jadi apa-apa kita bicaranya kesehatan. Karena nanti kalau kita udah sakit, gimana kita mau melakukan aktivitas kita kan gitu kan Pak Pendeta. Iya. Jadi misalnya kalau misalnya tadi kita bicara soal pola kebiasaan buruk gitu kan, kira-kira ini kita bicara yang agak santai aja dulu ya. Ada nggak pengalaman-pengalaman dari Pak Dokter Mangara, dari Dokter Mirna atau dari Pak Pendeta yang pengalaman lucu gitu kan terkait dengan menjaga pola kebiasaan kesehatan ini gitu loh. Maksudnya punya nggak pengalaman-pengalaman mau mengingatkan pasien atau mau mengingatkan jemaat tentang pentingnya kesehatan gitu. Ada nggak pengalaman-pengalaman menarik selama ini gitu? Oh iya, Mungkin Dokter Mirna dulu deh. kalau dari saya sih yang pengalaman paling menarik ya itu tadi seperti Bang Pendeta tadi nanya ya. Bisa nggak ya kalau sikat giginya keras-keras gitu kan? Bahkan maksudnya dia sudah dewasa pun tidak tahu kalau cara sikat gigi yang benar tuh seperti apa. Bahwa sebenarnya kalau sikat gigi itu tuh nggak boleh banyak-banyak juga, harus 2 kali sehari. Oh, gitu maksimal ya? 2 kali ya Kak sehari ya. Karena kalau berlebihan itu juga akan membuat karena kan dalam pasta gigi kita itu ada fluor ya. Kalau fluor berlebihan juga tidak baik gitu. Jadi baiknya 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah ini salah satu yang saya lihat gimana ya, kayak saya pikir semua udah pada tahu gitu ya, karena anak-anak SD tuh kayak udah diajarin. Nah ternyata yang dewasanya malah nggak tahu gitu. Nah terus belum lagi kalau tadi sikat gigi keras-keras. Iya. Nah itu sebenarnya tidak baik. Kenapa? Karena dia bisa membuat gigi itu jadi abrasi atau terkikis gitu. Belum lagi gusinya yang kena jadi luka sensitif, radang. Selagi gitu. ngomong soal sikat gigi nih, Kak, kalau sikat gigi boleh nggak sampai lidahnya juga disikat? Kalau Biar bersih semua ya gitu. Iya. Disikat juga dengan lidahnya Iya. gitu. sekarang tuh memang udah ada yang namanya sikat lidah. Jadi memang penting juga untuk menyikat lidah kita itu juga Oh, penting. itu penting juga ya, Kak? Iya, Tuh. Dan kalau sikat gigi itu juga pastanya jangan banyak-banyak. Kalau tertelan gitu gimana? Atau Kalau gimana? pasta Untuk makan? tertelan itu biasanya sudah aman sih. Aman ya? Itu sudah lewat uji coba. Nggak mungkin Oke. mereka mengeluarkan produk tidak dicoba, Oh, tidak iya. diuji. Pasti itu sudah teruji sih, Apalagi kan aman. kalau anak saya itu kan Bang Raja suka kali nelan-nelan apa itu kan? Itu lapat pasta kali, Pak. gigi gitu.
Karena agak ada rasanya Oh, kan ada kalau yang rasanya. pasta gigi anak kan. Tapi Jadi, pastanya cuma boleh kalau untuk anak-anak itu hanya sebesar biji. besar biji ya. Gitu Nah, ya, kadang-kadang yang kita kan kecil. pikirnya kan Banyak. supaya bersih, Heeh. full Iya. dibuat kan. Kadang padahal sebesar nggak boleh, ujung, banyak iya dari ujung seperti itu. iklannya ya. Iya. Itulah Ujung sama- holong nih orang tua, saking sayangnya orang tua sampai ya biar bersih anaknya, tapi ternyata salah gitu caranya. Oh gitu Gitu. sama masa sih. Kalau menurut Pak Pendeta sendiri punya pengalaman nggak berhadapan dengan jemaat yang dia misalnya kayak nggak terlalu peduli dengan kesehatannya, terus kita kayak Pak Pendeta mungkin menasehati gitu kan atau bagaimana, mengingatkan dia dengan lembut atau mengingatkan dia bahwa penting loh jaga kesehatan kalau dikaitkan tadi dengan bait Allah Iya. tadi kan misalnya. Pasti Pak, kalau berbicara tentang pengalaman dengan jemaat itu pasti ada ya. Tapi yang menarik kalau kita melayani di daerah luar perkotaan ataupun desa, memang masalah pentingnya kesehatan itu tidak begitu penting buat mereka. Yang ketika mereka bergumul adalah ketika sakit. Nah, sering sekali seperti ini. Dia berobat, dia punya penyakit misalnya yang tidak boleh, ataupun dengan kata lain dia harus menjaga ekstra pola makan ataupun menjaga ekstra gaya hidupnya. Nah, ketika kita sudah mengetahui itu, ketika kita berdiskusi, sering mengingatkan, berarti kita harus mengikuti anjuran dokter. Nah, jadi jemaat ini bisa saja menjawab, nggak lebih pintar dokter itu pendeta daripada kita. Kita yang tahu alarm itu sudah berbunyi, gitu kan. Gas saja terus, Gas saja katanya terus. kan. Nanti sembuh juga nanti sendiri sembuh gitu ya. juga itu, katanya, biar kebal badan itu kata. Ternyata nggak berapa lama dia harus kembali ke rumah sakit gara-gara kolesterol tinggi, dia makan daging berlebihan. Apalagi di kampung itu kan sering sekali manggang-manggang Ya, bersama ya. ya kan. Tiap Sambil minggu minum-minum pasti tua ada pesta gitu loh, ya, dokter. tiap minggu. Nah, apalagi sudah masuk satu gelas itu nggak terkontrol lagi tuh. Aduh. Padahal dia sudah punya penyakit. Nah, Oh, gitu. tapi ketika sudah sakit, Tuhan juga yang disalahkan. Aduh Tuhan, kejam kali kau sama aku, katanya. Iya. Ujung-ujungnya Iya. menyalahkan Tuhan ya. Iya, itu Oh, pengalaman berarti itu. pengalamannya ya. Iya. Kalau Pak Dokter Mangar sendiri gimana? Ya, ini terkait dengan kita komunitas Simalungun ya. Secara teori kalau kita itu harusnya minum air putih paling tidak 8 gelas sehari. Tapi banyak kali orang bangun pagi tidak mencari air putih tapi cari kopi. Jadi dia membuat kopi itu sebagai pengganti air putih. Nah, itu kadang-kadang yang gaya hidup atau pola hidup yang salah. Karena di mana-mana sudah ditentukan juga ketentuan bahwa hendaknya mengkonsumsi air putih sebanyak paling tidak 8 gelas atau 2 liter per hari. Tapi masih aja juga dilanggar. Karena ya itu tadi udah jadi kecanduan. Terus seperti tadi kata Pak Pendeta, ya nanti juga akan ada alarmnya dan dia akan mencari-cari kita juga. Cuman akan lebih baik lagi jangan terjadi dulu. Ya, mendingan Lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya, Pak? Kalau udah mengobati udah butuh banyak biaya atau banyak waktu. Kembali lagi saya ingatkan kepada teman-teman Masapot bahwa menjaga pola hidup sehat itu bukan setelah kita mendekati usia lanjut. Ya, justru ketika kita masih muda, semasa dini kita menerapkan pola hidup sehat ini, karena buat saya itu pola hidup sehat itu adalah suatu investasi. Ya, artinya apa? Itu investasi jangka panjang. Kalau kita berinvestasi di dalam bentuk properti atau yang sekarang lagi tren logam mulia, itu sudah basi, itu akan hilang, akan habis. Tapi kalau kita investasi dalam bentuk kesehatan, itu akan jangka panjang, ya. Jadi mungkin perlu kita ingat bahwa hidup sehat itu adalah investasi. Ini bisa dibuat meme juga ini. Hidup sehat adalah investasi, gitu. Ya, karena selama ini orang berpikir nanti aja deh kalau gue udah Kalau udah sakit baru disembuhin gitu ya. Masih muda dia masih pengen menikmati hidup. Mungkin tidurnya Tuhan sudah menetapkan siang dan malam. Artinya apa? Siang kita bekerja, malam kita istirahat. Kan begitu. Tapi kadang-kadang orang justru
membalik yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Malam dia begadang, kerja, melek, begadang. ya. Justru siang dia tidur. Itu Siang kan pola tidur. yang salah. Aduh. Nah, itu sebenarnya menjadi perhatian kita gitu loh. Bahwa Tuhan sudah menciptakan malam hari gelap kan. Gelap itu artinya kita harus beristirahat. Nggak mungkin kita bekerja di malam hari, kita tidur di siang hari. Itu namanya kalong. Kalau Gitu. Jadi kebalik-balik ya Pak Dokter Iya. ya. Jadi menarik tadi soal pola hidup sehat ya. Mungkin ada tips yang lebih spesifik gitu kan. Ini kan mungkin para pemirsa yang menonton ini sekarang kan butuh sesuatu yang simple tapi mengena dan bisa langsung dipraktekin gitu kan. Mungkin banyak nih buku-buku kesehatan, tips-tips, bahkan YouTuber juga banyak yang menjelaskan soal pentingnya gaya hidup sehat. Tapi menurut Dokter Mira dan Dokter Mangar sendiri, termasuk buat Bang Pendeta Erik Barus, kira-kira tipsnya gitu atau pola hidup yang sehat itu bagaimana yang kita harus mulai? Mungkin dari Kak Dokter Mirna ya. Kira-kira untuk membangun pola hidup sehat itu secara triknya gitu kan supaya gampang dikerjakan gitu, atau apakah ada sesuatu hal yang bisa dibagi ke kita supaya yang menonton itu tahu bahwa gampang kok ternyata pola hidup sehat. Misalnya tentang sikat gigi tadi kan, atau tentang misalnya bagaimana kita menjaga kesehatan gigi mulai dari usia dini misalnya kan. Jadi kan orang pada tahu simpel rupanya. Kadang-kadang kan pikirannya kan agak ribet nih. Soal kesehatan ini kadang-kadang aku nggak ngerti, ya udahlah biar aja lah kayak gitu. Toh juga Tuhan pasti bikin aku sehat gitu kan. Nah, menurut Kak Mirna sendiri, Dokter Mirna, gimana sih tipsnya atau triknya yang secara simpel untuk kesehatan gigi dan mulut? Kalau untuk kesehatan gigi dan mulut, yang pasti tadi yang pertama terkait diet, lalu cara sikat giginya, dan juga jangan lupa kontrol ke dokter gigi itu minimal 6 bulan sekali. Jadi biar tahu ada yang berlubang atau enggak. Jadi ketika dia sudah berlubang, dirawatlah sejak dini. Jangan sampai tunggu besar, apalagi sampai dicabut. Kasihan giginya. Nanti pengunyahannya akan susah. Dan yang keempat, pola hidup sehat seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Dokter Mangara, baik dari secara dietnya maupun dari olahraga yang teratur, dan yang terutama lagi adalah pikiran. Jadi jangan sampai stres, karena stres juga mempengaruhi banyak hal gitu. Jadi tadi saya ambil tadi yang satu aja itu tentang rutin memeriksa gigi. Kadang-kadang kan kita kalau udah sakit gigi baru, atau mungkin pas ada yang kita rasakan makanan itu nyangkut gitu kan, berarti ada yang berlubang nih. Nah, kadang-kadang kan nggak terlalu aware ya tentang itu. Ternyata tadi minimal 6 bulan tadi ya Kak ya. 6 bulan 6 itu bulan harus ada sekali ya. pemeriksaan. Saya Pemeriksaan lupa gigi. kapan terakhir saya meriksa gigi. Jadi Sama Bang. Iya kan? Saya juga. Menurut Pak Dokter Mangara, kira-kira bagaimana cara kita membangun pola sehat itu, hidup sehat tadi itu secara sederhana, simpelnya lah tipsnya Pak Dokter. Ya, tipsnya tadi saya sudah bilang selain investasi bahwa menjaga pola hidup sehat itu adalah suatu komitmen. Artinya kita berikrar atau kita terikat dengan suatu janji terhadap diri kita sendiri, seperti orang yang akan menikah. Dia punya komitmen untuk setia di dalam pernikahannya. Nah, pola hidup sehat juga itu adalah suatu komitmen. Gue mau hidup sehat, gue mau tetap menjadi manusia yang berguna. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang berguna? Ya kita harus menjaga kesehatan kita. Seperti tadi Dokter Mirna bilang, ya menjaga pola makan, kemudian minum yang cukup, olahraga juga jangan juga yang terlalu berlebihan. Dari paling tidak 30 menit lah, ya itu olahraga yang baik. 30 menit satu hari ya. Ya, atau 150 atau 150 menit dalam 1 minggu. Oke. Gitu. Jadi paling tidak 1 minggu bisa 3 kali. Ya, jangan terlalu dari pagi sampai sore kerjanya olahraga, itu juga nggak baik. Jadi menjaga hidup sehat itu ya seperti itu. Di samping tadi yang paling penting adalah stres. Kadang-kadang kita sudah menjaga pola makan, kita sudah tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang bergizi, tapi kita lupa kita juga bisa muncul faktor pencetus lain yaitu stres. Ya,
stres mungkin stres diputusin pacar, mungkin dia nggak mau makan, dia Aduh, stres nggak bisa diputusin tidur. pacar. Itu sangat banyak sekali terjadi. Nyesek ya Pak. Ya, Kayaknya sangat mengena sekali mengena ya. sekali. Jangan salah, itu banyak terjadi juga di pasien Sakitnya saya. tuh di sini Iya, gitu ya, Dok, ya. iya. Kan penyakit dalam kan mah juga ya Pak Dokter? Jadi datang dengan stres. sebenarnya pencetusnya karena stres. Karena dia Banyak pikiran. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya stres itu bisa mencetus berbagai penyakit. Dan yang paling sering memang mah. Makanya berarti kita itu jangan anggap remeh sama kesehatan ya kan. Nah, Kesehatan. untuk menirukan apa yang sudah disampaikan sama Pak Dokter tadi kan katanya kalau saya nggak salah tadi minum air 2 liter ya kan. Iya, Nah, ini 18. sudah ada minuman kita Pak Dokter yang sehat-sehat ini. Iya. Sengaja episode kali ini kita minum yang jernih-jernih supaya Pak Dokter nggak marahin kami gitu kan. Boleh sambil minum ya Pak Dokter ya. Iya. Nah, juga menarik nih tadi kan dari Bang Dokter pengaruh pikiran, pengaruh stres itu bisa menimbulkan penyakit ya, lambung atau mungkin juga ke tensi. Nah, kalau di anak-anak gimana Kak Mirna? Apakah ada juga anak-anak itu pengaruh stres ke anak atau ke giginya gitu? Stres tuh memang berpengaruh banyak hal, bukan hanya dalam tubuh tapi juga ke rongga mulut juga berpengaruh. Misalnya kalau sebenarnya anak-anak kecil itu juga sudah bisa merasakan stres bahkan sejak mereka masih bayi. Oh, berarti anak bayi juga bisa stres ya Kak? Bisa. Jadi misalnya kalau mereka haus, lapar atau misalnya mereka stres karena ditinggal orang tua, itu mereka punya kebiasaan buruk kayak misalnya menghisap ibu jari. Ada juga yang suka menggigit kuku, Gigit kuku. ya sampai kukunya habis. Dan itu bisa menimbulkan kelainan pada pengunyahan karena dia itu buat giginya oklusi istilahnya ya. Jadi itu bikin giginya jadi bergeser, yang gigi depannya karena dia dengan jari, akhirnya gigi depannya jadi maju, gigi bawahnya jadi mundur. Iya, itu balik lagi sih tergantung ke intensitas dan durasi. Kalau itu tetap menetap, jadinya Betul. bisa seperti itu. Begitu juga dengan anak-anak yang stres, itu banyak ada penelitian juga ketika anak itu stres, anak-anak sekolah dasar, mereka itu secara tidak sadar itu suka menggertakkan gigi. Jadi Menggertakkan gigi ya Kak? ya, itu istilahnya adalah bruxism. Jadi dia suka menggertakkan gigi baik ketika dia sadar maupun dia ketika tidur secara tidak sadar. Jadi stres itu berpengaruh secara tidak langsung kepada rongga mulut melalui kebiasaan-kebiasaan buruk tadi. Itu. Jadi sangat penting menjaga pola pikir sejak dini. Supaya nggak stres tadi ya. Iya. Mungkin Bang Raja nanti topik kita berikutnya kita lebih spesifik lagi, misalnya tadi mengkaitkan antara kesehatan dan stres ya. Betul, Misalnya istilah betul. sekarang kesehatan mental ya Pak Dokter ya. Itu penting bagi anak-anak muda ya, Sobat Masapot juga mungkin yang punya problem dalam kehidupan dikaitkan dengan kesehatan ya, mungkin kesehatan mental mungkin di next lah ya. Betul. Nah, tapi ini ada Bang Pendeta Barus, mungkin kami butuh semacam gambaran juga tentang tadi ya, kita bicara soal trik ya atau tipsnya tadi, bagaimana peran gereja supaya jemaat itu juga peduli dengan kesehatannya, atau bagaimana nih menurut Alkitab yang Pak Pendeta tahu, ini loh Alkitab sendiri udah cerita nih bahwa kita ini harus peduli dengan kesehatan kita, baik jemaat yang stres, baik yang punya masalah penyakit fisik. Nah, ini ada ayat Alkitab juga yang bisa menjadi penghibur kita atau bisa menjadi semacam pegangan kita. Itu kira-kira gimana Bang Pendeta? Iya Bang, tadi kita sudah lihat di 1 Korintus ya, tentang bagaimana tubuh adalah bait Kristus. Saya tertarik dengan yang dikatakan bahwa ternyata stres itu mempengaruhi besar terhadap kesehatan kita. Dan ternyata di Alkitab juga dicatat, di 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ternyata ketika jiwanya tidak baik, maka itu akan mempengaruhi kesehatannya ya Dok ya. Nah, inilah pentingnya kita memanajemen stres. Salah satu bagaimana cara memanajemen stres, ya datang kepada Tuhan, beribadah, bersekutu, dan kita imani kan gitu kan. Jangan ke tempat lain gitu Iya, ya. jangan hanya sekedar dinyanyikan. Ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, tapi Pola logika hidup, tetap yang dipakai dalam menganalisa setiap sesuatu.
berarti imanilah apa yang kau percayakan gitu kan. Nah itu yang menarik yang bisa kita lihat bagaimana stres itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Apalagi di tengah-tengah kehidupan di perkotaan ya Pak Dokter ya, dan Ibu Dokter Gigi Mirna ya. Kita bisa melihat ini sering sekali karena rutinitas masyarakatnya yang begitu padat berdampak terhadap Kesehatan. stres dulu Stresnya. terlebih dahulu yang akhirnya berdampak terhadap kesehatannya. Kesehatan. Nah, disinilah pentingnya juga untuk mengelola, memanajemen stres kita supaya tidak berdampak negatif di dalam kehidupan kita. Ya. Wah, keren Mungkin banget nih. itu sering makanya para pendeta juga bilang kalau apa itu di dalam ayat Alkitab yang lain juga mengatakan di dalam kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita sedang sakit kita harus memiliki Iman. gitu kan. Oh, Artinya jangan pikir secara logika saja tapi juga berdoa gitu kan. Betul, Ya. betul Bang. Ya, supaya kamu bisa dihibur, kamu bisa mendapatkan peneguhan. Kira-kira begitu tadi ya Pak Pendeta ya. Nah ini kalau kita bahas Bang Raja, topik kesehatan ini bisa nggak selesai karena sangat luas ya Pak Dokter. Bisa 5 jam. Bisa 5 jam karena 5 jam ya. Bisa 5 jam. karena ya. narasumber kita ini sangat ahli di bidangnya. Misalnya kalau kita mau bicara penyakit dalam nih, nggak akan tuntas-tuntas. Iya. Tapi kan kita ini sekarang bicara yang tentang kesehatan secara umum. Tapi nanti mungkin next kita bisa bicara yang lebih spesifik. Tapi mungkin ada sesuatu hal yang mau dibagikan semacam Ya. apa ya, semacam Mungkin closing statementnya. saran Saran kepada untuk seluruh kita. pemirsa, seluruh sobat Masapot, bagaimana topik kita hari ini. Kira-kira Pak Dokter Mangara ada nggak yang mau di-sharingkan atau sebagai kalimat penutup closing statementnya, kira-kira ada yang mau disampaikan? Ya, jadi kita semua Sobat Masapot bahwa hidup sehat itu bukan suatu paksaan, tapi hidup sehat itu suatu gaya hidup. Artinya menjadi kebiasaan kita, bukan pada saat nanti kita sudah tua, tapi dimulai dari sejak dini. Karena hidup sehat atau memiliki tubuh yang sehat itu adalah suatu investasi. Kita tidak usah berimajinasi untuk memiliki harta atau properti yang banyak, tapi memiliki tubuh yang sehat itu sudah segala-galanya. Jadi mari kita sama-sama memiliki pola hidup yang sehat, yaitu makan yang bergizi, baik itu sayuran, kemudian juga olahraga, istirahat yang cukup, hindari minuman yang beralkohol, merokok, atau dan yang terakhir jangan stres ya. Berarti butuh healing ya Dok ya? Butuh healing. Jadi stres itu kita bisa atasi dengan apa? Dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Caranya dengan bersekutu, sharing ya, mencari teman untuk berdiskusi di dalam firman Tuhan. Mungkin salah satu wadah ya Masapot ini mungkin. Iya Puji betul. Tuhan. Terima kasih. Bisa juga diarahkan Pak Dokter ke sana ya, di endorse Betul. juga ke sana ya. Dan ngomong-ngomong tentang healing juga ada Bang. Di Masapot edisi keempat boleh dilihat nanti ya. Tentang healing. Oh itu tuh Iya, healing tadi, berarti berkaitan ternyata ya berkaitan, kita ya, betul. berkaitan. Oke. Sekarang mungkin Kak Dokter Mirna apa closing statementnya terkait dengan kesehatan ini? Ya, jadi untuk kita semua Somasa, Sobat Masapot, biasakanlah kebiasaan yang baik. Jadi mulailah pola hidup sehat dari sekarang, jangan tunggu sampai sakit. Jadi hiduplah sehat jasmani, sehat rohani, jadi juga sehat akal kita. Ya, itu aja dari Itu saya. aja ya. Mantap. Terakhir dari Bang Pendeta Barus. Den Barus. Ini kelihatan teologianya pendetanya jadinya. Kita kutip ayat lagi ini ya. Apa Bang? Luar Semakin biasa. banyak ayatnya semakin terberkati ya kan? Pada dasarnya buat sobat-sobat Masapot begitu penting menjaga kesehatan karena itu juga merupakan bagian dari iman percaya kita kepada Tuhan. Saya mengutip surat Roma 12 ayat yang pertama. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti dengan kata lain kita sudah mendengarkan bagaimana pandangan-pandangan dari Pak Dokter, dari Bu Dokter, bagaimana kita menjaga kesehatan. Mulailah dari hal yang sederhana. Tadi dikatakan bagaimana kita menghargai diri kita, dan itu merupakan bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Karena dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Mungkin itu aja, Bang. Wah, jadi semakin dalam ini ya Bang Semakin Raja. dalam. Dari Pak Dokter Mangara tadi ya, harus komitmen, jangan dipaksa. Dari Dokter Mirna membiasakan hal-hal yang baik Pola sejak hidup sekarang yang ya, baik. mulai dini, terus ditambahin sama Bang Pendeta Barus, itu ibadah katanya. Berarti jadi semakin komplit ya. Jadi kita ini semacam punya pandangan baru bahwa semua yang kita harapkan di kehidupan kita yang akan datang, kita pasti semua ingin sehat. Tapi caranya itu tadi apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Nah, Puji Tuhan. gimana kira-kira Bang Raja? Iya. Kita mau selesaikan ini atau mau kita ada warna sari lagi? Ya, Kira-kira. kayaknya ini kita mau masuk ke closing ya. Closing, Kita ya. mau hidup sehat. Tadi sobat Masafot sudah mengikuti diskusi kali ini. Kitanya teman-teman semua bisa ya bareng-bareng kita semua bisa sehat, jaga kesehatan dalam pikiran, tubuh, jiwa, raga semua sehat, dan jangan lupa kesehatan adalah investasi, kesehatan adalah ibadah. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di episode yang berikutnya. Sebelumnya kita Ya. tutup dulu dalam Ya, sebelum ditutup sama Bang Raja, terima kasih untuk Sobat Masapot dimanapun berada yang sudah menyaksikan. Terima kasih atas kerelaan hatinya yang sudah mendukung program ini. Jangan lupa like and subscribe YouTube Masapot ya, karena mensubscribe itu gratis ya. Betul. Menurut YouTuber ya. ya. Like, share, and subscribe. Subscribe. Jangan lupa. Dan terima kasih untuk narasumber kami yang sudah datang, yang sudah memberikan waktunya. Terima kasih untuk Pak Dokter. Sehat selalu Terima Pak kasih, Dokter. Bang Dokter Mirna. Mangara. Sukses untuk studi ya, spesialis spesialisnya ya. Terus berjuang dan tetap Sukses, Kak melayani. Mirna. Buat Pak Pendeta, jaga kesehatan. Kok jadi jaga kesehatan? Pak Pendeta sehat selalu. Tetap sehat Ya, selalu. mungkin ini dulu sesi kita, mungkin di next time kita akan bicara lagi tentang kesehatan dan Tuhan akan memberikan kita kesempatan yang berikutnya. Silakan Bang Raja Amin. ditutup. Baik, terima kasih teman-teman. Kalau ada nanti saran untuk tema berikutnya boleh juga Oke, di komen ya. komen, Nah, ya. Apa tema kira berikutnya? Betul. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Kita tutup diskusi hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk diskusi yang sangat seru. Kami bisa merasakan bagaimana pentingnya untuk menjaga kesehatan. Begitu pentingnya juga untuk selalu menyadari bahwa tubuh kami adalah bait kudus-Mu. Kiranya Tuhan yang menganugerahkan kami pembicara, narasumber, dan juga seluruh sobat Masapot sehingga boleh bersama-sama menjaga kesehatan dan selalu fokus untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh dan jiwa raga kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa, teman-teman.